Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas presentasinya untuk Pak Purwanto. Ya, judulnya adalah pengaruh kualitas pelayanan dan kualitas produk terhadap kepuasan anggota KSPPS Khidmatul Ummah Cemplang Bogor. Baik, nanti sambil nunggu Pak Waki juga. Tadi katanya sudah tinggal 5 menit, insya Allah sudah datang. Saya akan komentar dulu pertama berkaitan dengan penulisan dari proposal tesis ini. Baik, ada tiga sebenarnya, ada 3 pembahasan yang saya akan sampaikan atau yang saya akan berikan kritiknya. Pertama berkaitan biasa yang paling gampang itu adalah dari sisi penulisan Pak Pur. Ya, dari sisi penulisan yang di cover ini pertama yang kelihatan banget itu yang langsung kelihatan itu adalah yang tulisan K-nya itu Khidmatul Ummah, itu kurang H. Gitu kan. Ya, itu kelihatan sekali gitu. Kemudian di situ ada juga yang nggak enak dilihat itu adalah ininya spasinya. Spasinya itu jadi antara proposal tesis dengan judul itu dilewati satu baris. Kemudian nanti di bawahnya lagi, berarti karena ini proposal tesisnya berarti dihapus dulu. Walaupun nanti akan ditulis tesis juga, nanti yang tulisan tesis itu akan ditaruh di atasnya. Kemudian yang kedua itu diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi Syariah, tetapi dalam kurung itu tulisannya itu ME saja. Ya, walaupun Magister Ekonomi Syariah tapi dalam kurung itu ME, ya Magister Ekonomi. Kemudian jangan oleh tapi disusun oleh, ya disusun oleh. Kemudian pasca sarjana jangan lupa nyambung semuanya, ya jangan sampai salah. Kelihatannya kecil tapi justru penting nih, ya karena kalau kita ngelihat kayaknya ini lihat agak kurang enak banget gitu, terus font sebenarnya nggak masalah, walaupun standar itu kan kemarin pakai Times New Roman, mau pakai Arial juga nggak apa-apa sebenarnya, yang penting konsisten aja. Ya cuma kalau Arial kan dia nggak ada kakinya, tapi disamakan. Cuman tadi memang ini antara yang atas dengan yang bawah itu dia spasinya itu agak berbeda. Nanti tinggal diklik kanan yang sebelah atas itu, nanti akan ketemu ini untuk space-nya itu 3 atau 1 saja. Ya 3, jangan sampai 6. Ini nggak sama. Terus juga dia 1,5 saja. Ininya 1,5, betul. Kalau ini 2 nih, ya oke. Itu pertama. Saya juga masih bicara tentang penulisan. Yang kedua, dalam penulisan daftar isi itu setiap bab itu kalau bisa itu ini kan, silakan Pak Dokter sini. Di dispasi kayak gini nih. Jadi bab 1 dispasi, bab 2 dispasi. Ininya di bab 2 dispasi, bab 3 juga dispasi, silakan. Dispasi gitu. Jadi biar lebih enak gitu dilihatnya. Termasuk ini juga sama tadi, tinggal di blok semuanya, kemudian di yang sebelah atasnya Pak Pur, yang itu bawah tuh paragraf, bawahnya lagi ujung sebelahnya, nah bawahnya lagi ujungnya, nah klik situ, nanti akan ketemu yang di bawahnya. Nah itu yang 00 before sama after itu dibuat 0. Kalau mau afternya itu boleh 3 atau yang before-nya boleh 3. Jadi lebih enak dilihat saja. Iya itu. Nanti itu teknis lah ininya ya. Karena dilihatnya itu nggak ada spasi sama sekali. Ya. Oke, baik, itu dari sisi penulisan. Yang kedua, di halaman pertama ini di bab pendahulunya kan agak lewat juga, ini agak kurang enak juga dilihatnya, ya. Jadi jangan lupa juga halaman itu setiap bab itu dia berada di bagian bawah. Jangan lupa ya. Jadi nomor halaman di setiap bab itu dia ada di bagian bawah. Kalau halaman berikutnya baru pakai yang nomor 2. Ya. Yang itu lupa ini. Pak Purwanto yang biru. Ya, oke. Nanti pas yang satu yang II itu di bawah ya? Bukan. Ya, yang II betul. Itu namanya halaman Prancis namanya itu. Itu di bawah. Tapi ini di setiap bab itu nomor halaman itu di bawah. Bukan di sebelah kanan atas. Kanan atas itu setelahnya. Bisa dibuat manual atau bisa dibuat juga otomatis. Gampang gitu ya. Oke, kemudian tadi yang berikutnya adalah kalau bisa setelah titik itu jangan ada menggunakan kata sambung. Contohnya ada kata-kata dalam di akhir paragraf yang kedua. Saya masih penulisan dulu. Kemudian juga hal tersebut juga dialami. Ini kalau bisa itu ada spasi. Kemudian di pasar dalam itu pasti dipisahkan. Terus-terusan kelihatan detail nih. Kemudian Suhartono, dia ingat italik itu tulisan miring itu hanya ada di istilah asing, ya istilah asing. Ini juga tadi langsung masuk juga. Jadi istilah asing itu semuanya menggunakan italik, ya menggunakan tulisan miring, ya. Kemudian
Ya, berdiri. Jadi kalau yang kayak Soehartono, 2015 itu jangan miring, biasa aja. Usulan saya juga di atas itu salah satu badan itu di spasi, bukan di spasi, di paragraf berikutnya juga. Kemudian soko guru itu apakah soko guru atau soko guru jadi satu? Nanti dilihat lagi ya. Itu kemudian di bawahnya lagi ada tulisan dari juga, itu juga diperbaiki juga. Kalau di paragraf akhir itu Islam, I-nya itu besar, jangan lupa ya. Kemudian di halaman 3 itu ada kata-kata di paragraf pertama itu kalau bisa jangan di itu jangan di awal. Ya, jangan di awal. Kemudian ada kata-kata sangat membantu akan peningkatan. Enggak usah pakai akan, dia tidak kalimatnya itu boros ya. Kemudian ada kata-kata simpan pinjam itu kata majemuk kayaknya itu dibikin strip aja. Dikasih strip yang di paragraf yang kedua di bawah. Nah, simpan pinjam gitu. Kalau nggak salah itu dia majemuk deh. Jadi ada stripnya gitu. Oh ya. Nanti lihat dulu apakah itu atau tidak. Oke. Kemudian ada referensi Diah Kusumawati. Semua referensi itu nama akhir aja ya. Jangan lupa. Jadi ini ada Diah Kusumawati. Tapi kesalahannya di sini adalah kali kurung itu kalimat di kurung itu dia nempel. Kurung itu nempel. Ya. Nama ya. Nempel di nama betul. Jadi dianya dihilangkan Kusumawati volume 3 nomor 2 2018. Tapi kalau ini sebenarnya pakai 2018 udah cukup. Ya, halaman kemarin boleh pakai tulisan halamannya. Oke. Kemudian di yang khidmatul umma ini sudah benar ya. Kegiatan sehari-hari itu juga benar, tapi ada tulisan darinya. Kemudian di halaman 5 itu ada tadi compliant, assurance, reliability, tangible, empathy. Itu semuanya pakai miring. Jangan lupa. Ya, kemudian ada kata di bidang, ingat di bidang itu dipisahkan ya, waktu dengan tempat. Yang kalimat akhir di akhir paragraf itu juga sama, ya tangible dan seterusnya itu miring juga. Halaman 6 juga sama. Terus di akhirnya itu saya pengen menggunakan kata-kata berdasarkan atau merujuk. Jadi jangan menggunakan kata-kata dari latar belakang tersebut, ganti aja berdasarkan latar belakang tersebut atau merujuk kepada latar belakang tersebut. Nah, itu di identifikasi masalah kalau bisa nanti di spasi ke bawah. Setiap ada bagian-bagian itu kalau bisa dilewati satu satu spasi, satu baris gitu ya. Betul. Dilewati satu dulu ya. Ya, betul. Kemudian juga dia dibikinnya justified. Jadi kiri kanan sama, di berdasarkannya itu kan kurang mepet tuh. Ya, nanti ditulisnya juga ada KSPPS Khidmatul Ummah Cibung Bulang Bogor, dia pakai koma aja ya. Memiliki persaingan yang sangat ketat. Sebenarnya bukan kata-kata memiliki kali ya, mengalami kali ya. Iya, betul. Itu mengalami koma. Kemudian 1.2.5 itu kualitas produk. Pakai S itu ya. Itu pakai U harusnya produk gitu. Ya lah, itu detail banget tuh. Nomor 7 halaman 7 itu ada kata-kata di atas itu dipisah. Kata tanya juga dia disambungkan juga, ditempelkan dengan kalimat. Jangan lupa. Kegunaan itu tadi diratakan kiri kanannya. Oke, kemudian halaman 8 itu juga sama, itu ada kata-kata dan di awal kalimat di paragraf kedua. Kemudian di paragraf akhir itu ada menurut Jamal dan Nasir dalam Al-Hawari, nama depan itu biasanya itu harus besar haknya itu. Kadang yang A-nya itu malah yang kecil. Al-Quran kadang tulisannya itu A-nya kecil, Q-nya itu besar. Ya, tapi itu memang standar seperti itu. Tapi kalau mau yang penting haknya A-nya besar masih boleh juga. Ini bahasa Inggrisnya udah benar, pakai italik ya, miring. Halaman 9 itu juga tanda kurungnya irawan itu juga dinempelkan. Koma juga harus nempel juga, jangan lupa. Harus nempel juga. Kalau yang di Ciptono itu H itu justru setelah koma itu dia di spasi ya, dipisahkan gitu ya, dipisahkan. Ya, betul. Betul. Nah, itu semuanya nanti coba diperiksa lagi di halaman-halaman berikutnya ya. Mamanya sakit contoh itu nanti halaman 25 kita loncat. Itu juga banyak kalimat-kalimat asing yang tidak menggunakan miring ya. Halaman 25. Ya, betul. Ya, betul. Nah, saya inginkan juga di hasil penelitian relevan halaman 25 itu diurutkan tahunnya. Apakah mau tahun lama dulu baru-baru atau baru dulu baru lama? Tapi biasanya lama dulu. Jadi 2018, 2019. Kalau sama-sama 2019 ya diurutkan saja ya.
Jadi yang nomor halaman 28 itu nomor 4 itu Nadir Ratu Salama itu dipertamakan. Oke. Tadi yang kerangka teori tinggal diperbaiki ya. Ini nanti judulnya miring apa enggak? Yang mana itu? Penelitian yang relevan, judul sebenarnya tidak perlu juga nggak apa-apa. Tidak perlu lah, ya. Tidak perlu, langsung biasa aja, normal aja. Ya gitu. Oke. Kemudian di hipotesa itu di dalamnya di halaman 30 itu halaman 30 bab 3 kalau bisa jangan menggunakan kata di atas. Karena itu bukan udah di atas lagi, di atasnya itu kosong itu. Iya kan? Sebelumnya saja. Jadi menggunakan kata berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya. Nah, gitu. Kalau di atas, ini atas mana? Enggak ada. Atasnya. Iya. Enggak ada atasnya nih. Oke, kemudian juga di paragraf yang di KSPP berikutnya itu ada dan, itu dihilangkan dannya, jangan di awal kalimat. Customer service itu miring juga. Ya, miring juga. Kemudian di halaman 31 itu ada sekedar, yang benar itu sekadar. Ya, sekadar, ya, sekadar bukan sekedar. Ala kadarnya bukan ala kedarnya. Ya, di yang Sugiono halaman 32 juga sama, dia dimepetkan. Kecuali nanti ada di ini kan. Nah, di halaman-halaman yang lainnya nanti tinggal dilihat lagi, ya, tinggal dilihat lagi. Baik, itu di masukan yang pertama. Masukan yang kedua sebelum ke konten juga, nanti kalau pas presentasi di ujian tesisnya itu diusahakan itu kemarin saya katakan, jadi untuk teman-teman semua juga, untuk satu slide itu jangan lebih dari 3 baris. 5 nggak apa-apa. Jadi jangan seperti ini, gitu. Jadi kalau perlu itu udah nggak usah pakai itu lagi, nggak usah pakai tulisan, pakai gambar saja. Pakai gambar, pakai smart chart atau pakai apa itu lebih menarik. Ya, kalau presentasinya Pak Pur udah bagus nih sebenarnya. Cuma ini karena bikinnya buru-buru, jadi kelihatan ini kopian dari dari Word. Dari Word-nya gitu kan. Iya betul. Buktinya itu khidmatul ummahnya salah juga tuh. Khidmatul ummah kan. Ini kita udah tuh ya. Terus ya dikasih inilah agak bunga-bunga dikit gitu ya. Kasih apalah biar kelihatan enggak hijau kuning banget gitu. Jadi itu presentasi penting karena nanti kan kalau kepala sekolah kan pasti kan di depan guru atau depan orang tua wali kan orang tua santri umpamanya kan lihat gini, ini mepet banget ke sini juga gitu ya. Mepet banget. Dan nanti ini kaitan dengan dengan presentasi. Jadi diusahakan slide itu memang betul-betul bagus gitu. Namanya nggak ada lagi depannya ini ya. Iya. Nanti kalau dipakai orang nggak ketahuan nih. Oke, itu jadi kalau presentasi itu dari sisi slide-nya. Jadi slide itu diusahakan menarik gitu ya. Kemudian satu slide itu tidak lebih dari 5 baris. Ya, tidak 5 baris. Itu kenapa ya? Memang agak lebih bagus aja. Jadi ketika presentasi itu kalau bisa, kemarin itu ada salah satu international conference, itu ada orang dari Papua, bukan orang Papuanya tapi peneliti di Papua. Dia itu hanya punya 3 slide dan tanpa tulisan. Cuman hanya gambar. Waktu itu kebetulan dia bicara tentang tentang keberagamaan sama toleransi. Cuman ada gambar orang Islam pakai baju Muslim, pakai peci, pakai perahu, kemudian dia lagi gotong salib. Iya, jadi dia itu bantuin orang gereja itu bikin bantuin orang non Muslim bikin gereja, jadi diangkat di perahu dan itu orang Muslim. Itu aja, tapi dia dijelaskan secara detail latar belakangnya, rumusan masalahnya, penelitian yang relevan, kemudian sampai ke signifikansi dari penelitian itu. Jadi bagus. Jadi 5 juga cukup gitu. Yang penting tadi terwakili. Oke, latarnya ini ya. Oke, ya itu dari sisi presentasinya. Nah, sekarang dari sisi konten. Nanti Pak Dr. Wakil akan bicara tentang metode penelitian juga ya. Nanti masukkan semuanya juga. Dari sisi konten nih, saya pertama gini Pak Pur. Yang pertama di paragraf 1 dan paragraf 2, balik lagi di halaman 1, itu kan ngomongin perbankan. Nah, yang perlu dicek itu pertama itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 98. Ini kayaknya nggak tepat nih.
karena 98 itu tentang mengenai penggunaan industri. Nah, kalau bisa itu diusahakan itu yang tahun 2008 aja kali ya. Iya, 21 tahun 2008. Walaupun ini konsepnya sudah bicara tentang berdasarkan prinsip syariah. Boleh aja sih, tapi ditambah lagi juga boleh. Cuman kayaknya bagian ini justru akan dihapus. Kenapa? Karena tadi lihat Pak ini nih. Kok di sini udah bagus ya? Ini kok langsung ngomongin koperasi gitu. Kok di sini di paragraf pertama dengan paragraf kedua kok ngomonginnya perbankan. Nah, jadi kalau usul saya sih berarti paragraf pertama dengan kedua hilangkan saja, langsung ke sini, ya langsung ke koperasi saja. Umpamanya kata-kata awalnya betul, bagus saja. Koperasi adalah soko guru perekonomian di Indonesia. Dalam kurung siapa tuh? Umpamanya Muhammad Hatta. Ya, walaupun dalam faktanya ternyata bukan koperasi atau koperasi justru dalam keadaan yang mungkin hidup segan mati tak mau gitu ya. Malah yang mutu fiha wala yahya gitu. Nah, itu menarik. Oke ya, jadi dari pertama itu paragraf dengan paragraf kedua itu kalau bisa itu ya diganti aja. Ya diganti aja. Jadi gak usah ngomongin perbankan lah, walaupun betul ngomongin KSPPS itu ya dekat dengan perbankan, tapi direktoratnya beda, BI-nya beda, ininya beda, kementerian juga beda. Jadi masuk ke koperasi aja. Jadi langsung fokus di koperasi. Nah, ngomongin koperasi berarti di halaman 2 dengan halaman 3 ini sebenarnya sudah cukup agak bagus bicara tentang permasalahan yang dihadapi oleh koperasi. Kalau bisa ditambahkan sedikit sejarahnya tentang dari mulai KJKS sampai ke KSPPS, itu juga perlu juga. Ya, jadi kronologinya sampai orang tahu oh ini ternyata menggunakan apa KSPPS. Nah, kemudian yang paling penting itu adalah justru identifikasi. Tadi sebenarnya udah bagus. Ada di identifikasi masalahnya tuh. Umpamanya ini biasa saja. Nah, ini itu harus ada referensinya. Iya, maksudnya referensi itu adalah kalau tidak ada penelitian yang sudah pernah dibuat, berarti apa? Berarti ya wawancara dengan umpamanya salah satu nasabah atau dengan customer service atau dengan direkturnya. Ya kan kita nggak bisa ngomong gini, nggak bisa mengatakan bahwasanya umpamanya jumlah anggota KSPPS Khidmatul Ummah Cibung Bulang Kabupaten Bogor tidak meningkat secara signifikan. Nah, biasanya itu dalam kurung itu ada laporan tahunan. Nah, gitu kemudian kualitas pelayanan masih sederhana, belum ada sesuatu yang istimewa. Itu kan sangat subjektif sekali. Harusnya ada buktinya, umpamanya ada interview wawancara dengan salah satu nasabah, gitu kan? Relatif biasa-biasa saja. Itu juga agak bingung juga tuh, Nah, ini sebenarnya masalahnya memang akan dilakukan penelitian. Nah, kalau bisa juga tadi yang biasa-biasa saja itu bisa dinarasikan. Nah, dinarasikan artinya berarti kenapa biasa-biasa saja, karena belum menggunakan sistem online ya, kemudian juga mungkin harus datang ke situ gitu ya, atau mungkin ada sekarang jumlah anggotanya berapa semuanya? Berapa yang simpanan itu 80. Nah, kalau bisa itu ya minimal tuh 1, 2, 3 tahun terakhir itu ada ininya fluktuasi atau jumlahnya. Statistik dari anggotanya. Kalau 82 sedikit banget ya. Cuma 82 doang gitu ya, kayak itu sampai 1000, 5000 gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Justru kita akan lihat itu. Nah, nanti yang paling penting nanti adalah rekomendasinya. Oke, di rumusan masalah saya kira sudah cukup bagus, 2 saja. Nah, yang paling penting tadi justru memang dari sisi tadi kalau lihat di sini landasan teoretiknya, kemudian teori yang digunakan, apa itu umpamanya kepuasan dari pelanggan, kemudian juga kualitas pelayanan itu sudah bagus dan itu digunakan untuk ini. Cuman bukunya itu nanti dipakai di daftar pustaka, jangan lupa ya. Jangan lupa di situnya. Nah, termasuk juga tadi dari sisi saya pengen lihat Pak Pur nih sebenarnya pemahaman tentang statistik ini tadi khususnya dari pengaruh itu sampai di mana sih? Saya pengen jelaskan sebenarnya ini. Jadi menurut Pak Pur ini pengaruh dari kualitas layanan, produk, kemudian terhadap kepuasan anggota itu yang dipahami itu seperti apa? Termasuk tadi yang saya bilang itu sebenarnya tadi nggak tahu nih saya yang salah atau ini yang salah. Kalau dikatakan sampel karena kita bicaranya adalah kepuasan anggota, berarti populasinya itu ya memang anggota saja. Jadi kayak CS, kemudian karyawan kalau yang bukan anggota ya,
karyawan tapi anggota juga ada. Nah, pemilik umpamanya dia sebenarnya bukan anggota, bukan populasi. Tapi kalau dia anggota ya benar juga sih. Tapi karena kalau koperasi kan hampir semuanya itu anggota ya. Anggota, tapi ya bisa lah gitu. Cuman secara spesifik itu adalah anggotanya. Nah, di sini di bab ketiga itu diusahakan semua juga teman-teman semuanya. Jadi kalau pas di proposal itu ketika bicara tentang populasi, nah langsung disebutkan di sini ya, populasi yang akan diteliti itu adalah populasi dari dari yang ada itu adalah sekian. Saya catat di sini itu oke, di halaman 31. Ketika bicara tentang populasi, populasi adalah menurut Sugiono itu ini. Nah, kita langsung sebutkan bahwa populasi, ya betul, populasi yang akan dibuat penelitian, yang akan dijadikan populasi dalam penelitian ini akan lakukan itu adalah sebanyak sekian orang. Nah, kemudian sampelnya juga sama, karena sudah menggunakan rumusnya Slovin ini berarti dari populasi sekian, sampelnya itu berarti sekian. Nah, itu kan berarti sudah, jadi langsung dituliskan di sini ya. Jadi jangan hanya teori di halaman 32 berarti. Jadi kalau batas toleransi itu kan berarti tentang ini margin errornya ya. Margin errornya kan. Oke, tapi saya pengen itu berapa nih yang mau diteliti? Kalau mau dari 82, kalau tadi, nah ini belum disebutkan nih. Kalau umpamanya ngikutin rumusnya Slovin itu dia berapa persen sih sampelnya? 40 ya, maksimal itu kali ya, maksimal itu. Soalnya kalau nanti itu berarti semuanya ya, jadi survei jadinya. Tapi kalau 82 sih nggak apa-apa juga sih, semuanya aja gitu. Atau yang dapatnya, karena tadi kan sistemnya itu random kan ya. Kan random, berarti kalau random itu kan kadang memang kurang bagus juga sih, atau sebenarnya bukan random jadinya, nanti namanya itu accident sampling. Jadi accident sampling itu sampel bukan kecelakaan sih, tapi ya yang nemu pakai datang dikasih gitu. Jadi bukan random sebenarnya gitu. Kalau random itu betul-betul ngacak gitu waktunya ininya gitu. Jadi diusahakan dari sisi metode penelitiannya ini harus betul-betul bagus gitu ya. Termasuk tadi kemampuan dari Pak Pur ini untuk menjelaskan tentang pengaruh itu yang sudah dikuasai yang mana, yang belum yang mana gitu. Nanti agar lebih jelas gitu kan. Jadi tadi yang belum kan ada yang t-testnya, kemudian uji F-nya gitu kan. Nah, kemudian juga yang kalau untuk pengaruhnya kan yang mungkin linear berganda atau apanya kan itu mungkin sudah dikuasai gitu ya. Nah, ini penting nih. Jadi kita memang betul-betul belajar lagi. Oke. Terus terakhir sekali di latar belakang bukan latar belakang, di daftar pustaka ya. Daftar pustaka itu sudah bagus, sudah ngurut gitu ya. Sudah ngurut, sudah bagus. Cuman ini kok nanti kalau mau itu memang kadang halaman itu digunakan, tapi harus konsisten antara halaman HLM atau HAL, hal atau hak saja gitu ya. Ini kurang konsisten ini, soalnya ada yang nggak pakai, ada yang HLM, ada yang hal kalau nggak salah tadi saya lihat gitu ya. Kemudian yang di Sugiono itu kok banyak banget sama ya, itu ya, beda-beda tuh ya. Contohnya beda ya. Nah, kalau beda itu ambil satu saja, yang terbaru saja. Karena kayak yang R&D itu kan ya, yang R&D kan, nah itu Pak Dr. Waki nih bagiannya nih kayaknya nih. Baik, itu dari saya. Kemudian tadi yang paling penting juga di latar belakang itu usahakan memang ditemukan masalahnya. Gitu. Jadi masalah dari penelitian itu memang ada loh. Salah satunya adalah apa? Kenapa sih anggota itu kurang puas? Nah, walaupun sebenarnya kepuasan anggota ini harusnya juga didasarkan kepada penelitian sebelumnya atau mungkin nanya-nanya ke nasabah gitu. Oh, ternyata kurang puas nih gitu. Kurang puas. Jadi ada semacam tadi identifikasi masalah dari pelanggan yang ada di sana atau nasabah yang ada di itu. Jadi lebih bagus. Kalau tadi pilihan kenapa Hidayatul Ummah, ya mungkin bisa lah karena dia kecil, kemudian juga tidak signifikan perkembangannya, tinggal ditambah data dari perkembangan. Baik, itu dari saya Pak Purwanto. Terima kasih. Nanti tinggal perbaiki lagi.